Saat saya mulai beranjak dewasa, ketika saya sudah cukup umur untuk memiliki kendaraan, kira-kira SMA saya dikasih hadiah oleh opung saya atau kakek, kami panggilnya opung karena orang Batak. Saya dikasih motor oleh beliau untuk sebagai kendaraan saya ke sekolah dari rumah. Saya senang sekali, saya gunakan motor itu dan setelah opung saya wafat, motor itu masih ada di rumah orang tua saya sampai sekarang. Saya gunakan sampai kira-kira ya kuliah lah ya. Nah, motor itu sebenarnya sudah tidak beroperasi dengan baik ya karena sudah cukup lama. Tapi kami masih menyimpan motor itu. Karena motor itu mengingatkan kita pada opung. Kenapa kita tidak menjual motor itu? Karena pasti kata-katanya jangan itu dari opung. Itu hadiah dari opung, kenang-kenangan dari opung. Dan saya rasa pengalaman seperti ini cukup umum ya. Orang-orang pasti pernah mengalami hal seperti ini, di mana ada orang yang penting atau bisa dalam keluarga, orang-orang yang tersayang, memberikan kita sebuah hadiah dan kita menyimpan hadiah itu ketika orang tersebut sudah tidak ada. Barang yang diberikan itu menjadi memiliki value tersendiri, memiliki nilai tersendiri. Barang tersebut menjadi unik di mata kita, padahal barang tersebut ada banyak. Misalnya gelas, gelas itu ada banyak sekali gelas, tapi khusus gelas yang ini saya akan simpan karena gelas ini mengingatkan kita kepada seseorang. Dan saya yakin apa yang saya sampaikan ini bisa diterima dengan mudah. Tapi yang menjadi unik adalah benda itu bisa menghubungkan kita kepada dunia non material, dunia tanpa materi. Motor, motor saya di antara motor-motor yang lain, motor ini diproduksi dengan banyak, ada banyak motor jenis ini, tapi spesifik motor yang ini mengingatkan saya atau menjadi seperti jembatan untuk saya seperti semacam terkoneksi dengan opung saya. Terkoneksi dalam artian bukan saya bicara dengan opung atau gimana, tapi memori saya langsung menuju ke opung. Dan pengalaman ini akan menjadi seperti salah satu eh, contoh bagaimana hubungan antara surga dan bumi eh, termanifestasikan. Saya Gideon Partogi. Selamat datang di langit manusia bumi. Seperti sudah pernah saya jelaskan, surga adalah dunia makna tanpa materi. Dan bumi adalah dunia materi tanpa makna. Dan eh, goal dari semuanya ini adalah joining atau hubungan antara surga dan bumi. Bumi eh, surga tanpa bumi artinya tidak ada manifestasi di sana. Bumi tanpa surga, materi jadi tidak memiliki makna. Jadi ini bagaimana hubungan antara surga dan bumi ini begitu penting dan begitu eh, perlu perlu penyatuan antara surga dan bumi gitu. Karena tanpa keduanya
makna tidak pernah akan ada di bumi, tidak pernah termanifestasikan di bumi. Dan surga dan bumi ini muncul dalam berbagai skala ya. Skala individual itu surganya kepala, buminya adalah tubuh ini. Kepala ini di kepala ini ada ide-ide, makna-makna, dan bumi ini penyatuan antara surga dan bumi adalah tubuh memanifestasikan ide yang ada di kepala. Dan manusia itu adalah diambil dari surga dan bumi. Tuhan mengambil tanah dari bumi dan meniupkan nafas kehidupan. Nafas itu adalah surga ya. Surga itu seperti angin gitu. Angin tidak terlihat. Dia meniupkan nafas kehidupan kepada manusia. Jadi manusia itu sebenarnya adalah skala kecil atau penyatuan dari surga dan bumi. Jadi sebetulnya dengan manusia hidup, sebenarnya dia sudah menjadi mediator antara surga dan bumi. Dengan hanya hidup saja dia. Jadi betapa berharganya sebenarnya satu individu manusia itu. Karena dia adalah surga dan bumi dalam skala manusia. Dalam skala yang lebih besar, skala keluarga, laki-laki itu representasi dari surga dan wanita itu adalah bumi. Laki-laki memberikan benih dan perempuan adalah wadah dari benih tersebut. Dan dari penyatuan antara laki-laki dan perempuan, lahirlah manusia baru. Dari benih itu lahirlah manusia baru. Dan itu harus penyatuan surga dan bumi ya. Dan itu harus penyatuan laki-laki dan perempuan agar bisa menghasilkan benih yang baru. Nah, itu di skala keluarga. Di skala yang lebih besar lagi adalah skala komunitas atau komunal, sebuah perusahaan gitu, kita ambil contoh. Sebuah perusahaan akan selalu memiliki kepala dan bawahan. Kepala menyediakan hukum, peraturan, tugas untuk bawahan, dan bawahan menerima tugas tersebut dan melaksanakan ide-ide dari kepala. Jadi surga dan bumi dalam level komunal. Surga dan bumi dalam level interkomunal, hubungan antara kerajaan-kerajaan atau komunitas yang satu dengan komunitas yang lain, itu juga bisa hadir dalam level surga dan bumi. Ketika komunitas yang satu lebih tinggi dan komunitas yang lain lebih di bawahnya, komunitas yang di atas ini seperti memberikan makna kepada komunitas yang berada di bawahnya. Atau ini bisa dilihat juga seperti pasti teman-teman pernah baca mimpi dari Nebukadnezar. Pada saat itu di zaman Daniel, Nebukadnezar pernah bermimpi tentang sebuah patung besar. Patung itu patung manusia. Dan patung manusia itu berkepala emas. Kemudian dari paling atas ke paling bawah, dari tubuhnya dia itu, ini misalnya tubuh, dari paling atas ke paling bawah, kualitasnya itu menurun. Di bagian paling atas, kepala itu dari emas. Ke bawah itu menjadi perak. Saya lupa di dada kalau tidak salah, dada itu perak.
ke bawah menjadi perunggu, sampai ke bawah lagi tanah liat bercampur dengan besi. Sorry, besi dulu, kemudian di bawahnya lagi tanah liat bercampur dengan besi. Nah, mimpi Nebukadnezar ini Daniel menerjemahkannya pada skala interkomunal. Artinya Daniel menerjemahkan mimpi ini, nanti akan ada kerajaan yang sangat besar, kemudian akan muncul lagi kerajaan yang lebih kecil dari yang paling atas sampai ke yang paling bawah. Jadi Daniel menerjemahkan si tubuh ini pada skala interkomunal. Tapi sebenarnya ini bisa kita lihat ini juga terjadi di skala individu karena patungnya itu adalah patung manusia. Di skala individu, kepala itu seperti emas. Kepala itu emas itu kan emas itu sesuatu yang jarang gitu, sesuatu yang jarang dan unik, berkilau. Semakin ke bawah kualitasnya itu semakin umum gitu, semakin banyak ditemui. Permata masih berharga tapi tidak seberharga emas, lebih ke bawah lagi perunggu, lebih ke bawah lagi besi, dan lebih ke bawah lagi tanah liat. Jadi semakin ke bawah, semakin umum, semakin banyak ditemui. Dan semakin ke atas itu semakin sedikit ditemui, semakin unik, semakin sedikit ditemui. Jadi bentuknya seperti segitiga piramida begini. Di sini saya ingin menjelaskan bahwa realita di dunia ini, dia semakin bawah itu semakin menjauhi surga, semakin menjauhi makna. Semakin ke bawah itu semakin umum, semakin banyak, dan semakin ke atas dia semakin mendekati makna. Saya ambil contoh apa ya? Ya mungkin itu dulu. Jadi semakin bawah semakin umum, semakin ke atas dia semakin mendekati makna ya, semakin mendekati surga, semakin mendekati makna itu. Sama dengan kepala, kepala itu semakin mendekati surga, kita bisa lihat kepala kita semakin mendekati surga, artinya tuh ide-ide itu berada di sini. Tidak mungkin ide-ide itu berada di dengkul kita gitu, di bawah, tidak. Ide-ide itu berada di sini, dan semakin ke bawah itu semakin membumi gitu, semakin menjauhi kepala. Telapak kaki ya, secara telapak kaki itu jelas mendekati, menjauhi surga, menjauhi kepala. Jadi ada hierarki atau level. Nah, sebenarnya memang ketika saya menyebut kata hierarki ini, kata hierarki atau level ini sudah agak sedikit terkontaminasi ya, dalam artian pemikiran seperti komunisme atau Karl Marx gitu ya. Karl Marx yang menyatakan bahwa apa namanya, kekuasaan itu adalah bentuk dari penindasan. Bentuknya itu yang paling atas itu selalu menindas yang bawah gitu. Jadi hubungannya itu selalu hubungan penindasan antara atas dan bawah gitu. Jadi ada kecenderungan ketika saya membicarakan ini seperti seolah membicarakan penindasan gitu ya. Padahal dan keinginan Karl Marx itu untuk memflatkan semua itu kan komunis gitu ya, untuk hancurkan saja hierarki itu dan biarkan kita flat semua gitu. Tapi sebenarnya manusia itu tidak bisa hidup tanpa hierarki. Hierarki itu akan selalu ada. Ini
ini bisa kita bahkan cara kita melihat sesuatu itu sudah hierarki. Ketika mata kita fokus kepada satu titik, kepada sesuatu yang ingin kita lihat, kita memperhatikan satu titik, dan kita sadari bahwa titik ini menjadi lebih jelas, titik yang lain itu menjadi blur. Artinya kita membuang hal-hal yang tidak penting dalam konteks ini, yang tidak relevan dengan apa yang ingin kita lihat, dan kita memfokuskan mata kita hanya kepada titik tersebut. Itu sebenarnya sudah hierarki. Itu adalah sebuah hierarki. Kita mensampingkan yang tidak sesuai dengan tujuan kita dan fokus kepada hal yang menjadi tujuan kita. Pada sendirinya itu adalah sebuah hierarki gitu. Bahwa cara kita melihat itu adalah sebuah hierarki gitu. Jadi hierarki itu tidak bisa dihilangkan gitu. Tapi untuk mengatakan hubungan antara yang paling atas ke bawah itu sebuah penindasan, saya secara pribadi kurang setuju dengan itu. Gitu. Nah, mungkin contoh yang mungkin saya akan kasih contoh yang sederhana ya, supaya ini bisa dimengerti tentang hierarki ini. Contohnya itu ada pada tulisan. Kita kan tahu cara menulis. Contohnya itu ada pada tulisan. Bahasa tertulis ya. Nah, ini sebelum ke situ saya ingin menjelaskan dulu bahwa heaven itu surga, earth, bumi berada di bawah. Jadi heaven di atas, earth di bawah. Dan ini adalah universe dalam sudut pandang tradisional kosmologi. Ya, ini diagram ini saya ambil dari buku The Language of Creation by Matthew Pajot. Linknya bisa dicek di deskripsi, siapa tahu Anda tertarik. Tapi sayangnya belum ada dalam terjemahan bahasa Indonesia gitu. Jadi gunakan Google Translate. Ya, kita lihat diagram ini, heaven di atas, earth di bawah. Jadi selalu pikirkan tentang itu ya. Ketika saya bicara surga itu artinya saya bicara ide, makna tanpa kebendaan. Ketika saya bicara bumi, itu benda tanpa makna. Dan hubungan joining antara surga dan bumi adalah surga turun ke bawah, bumi naik ke atas. Surga turun ke bawah, bumi naik ke atas, sehingga di titik tengah, garis tengah itu, makna termanifestasikan. Dan ketika kita mengangkat bumi ke atas, itu disitulah muncul hierarki itu. Artinya yang paling bawah itu memiliki makna surgawi lebih sedikit daripada yang paling atas, seperti segitiga ini, atau seperti mimpi Nebukadnezar tadi itu. Yang paling bawah itu memiliki makna surgawi paling sedikit, dan yang paling atas, semakin ke atas, makna surgawinya semakin banyak. Kepala emas, itu makna surgawinya semakin banyak. Dan semakin ke bawah, makna surgawinya semakin sedikit. Sebaliknya, semakin ke atas, kebendaannya semakin sedikit. Semakin ke bawah, kebendaannya semakin umum, semakin banyak. Emas itu jarang, tanah liat dan besi itu banyak. Jadi ini semua hadir dalam bentuk hierarki gitu. Nah, untuk supaya lebih mudah saya akan gunakan tulisan atau kata ya. Ini juga diambil dari buku Matthew Pajot, diagram ini. Yang di atas adalah heavenly meaning.
makna surgawi. Dia menurunkan makna surgawi ke bawah. Earthly matter itu material dari bumi. Nah, kalau kalian lihat di bawah ini itu sebenarnya adalah marks ya, apa ya? Bentuk gitu ya, atau tanda-tanda. Benda-benda ini kita tidak tahu apa maknanya gitu. Itu adalah sebuah garis, garis bengkok, sebuah garis lurus dari atas ke bawah, sebuah garis menyamping. Tetapi ketika uh, earthly matter itu disatukan, ketika marks tanda-tanda itu disatukan, diangkat ke atas, dia menjadi tulisan creation. Ketika ada satu garis dan garis tegak begini disatukan dengan garis ini disimpan di sini, itu menjadi L. Tapi ketika terpisah, dia tidak memiliki makna. Jadi earthly matter yang paling bawah ini adalah material yang belum memiliki makna. Kita angkat ke atas, dia menjadi disatukan, misalnya menjadi L tadi, itu menjadi memiliki makna, ini jadi huruf L. Semakin ke atas itu semakin dia semakin bisa kita mengerti. Seperti creation, ini bisa kita mengerti, ini ciptaan. Jadi saya ingin menjelaskan di sini bahwa ada hierarki di bumi ini. Ketika kita mengangkat ke atas, itu muncul, itu ada hierarki gitu. Dan setiap level dari hierarki itu ada semacam seperti aturannya sendiri gitu. Per level itu ada aturannya. Atau saya katakan ada atau bahasanya ada agensi, ada agensi. Di setiap level itu ada agensinya yang mengatur level-level tersebut. Ya, ini saya khawatir membuat kalian bingung. Ini mungkin lebih jelas lagi. Kita dari yang level paling bawah dulu. 36 marks. Ada 36 tanda di bawah. Itu adalah level paling bawah. Tanda-tanda itu seperti apa namanya? Garis lurus, garis tegak lurus, garis menyamping, garis bengkok. Yang kita tidak tahu ini apa gitu. Ini adalah 36 mark level paling bawah ini adalah sesuatu yang di bawah, yang tidak memiliki, yang jauh dari makna di atas, jauh dari surga. Oke? Kita bisa bayangkan ini seperti seorang peneliti masuk ke level bawah gitu. Dia masuk ke dunia atom, dunia sel-sel kecil gitu. Jadi seperti yaitu dunia yang bawah ya. Dan 36 mark ini agensinya di sana atau hukumnya di sana itu seperti agak membingungkan, seperti gini. Apa alasannya si garis tegak lurus ini disatukan dengan garis yang menyimpang ini? Apa sih sebenarnya alasannya? Kenapa huruf L itu begini gitu? Seperti misalnya ada seorang peneliti ingin tahu kenapa sih huruf L itu begini. Terus peneliti itu mendapatkan bahwa ternyata huruf L itu adalah persatuan antara garis tegak lurus dan garis yang menyimpang. Oke, tapi kenapa disatukan itu di sini? Kenapa tidak di tengah-tengah sini? Atau kenapa tidak di atas sini? Dia mencari alasan kenapa ini terjadi seperti ini. Nah, situasi ini mirip dengan situasi di mana ketika seseorang meneliti
tubuh kita, atom, di level atom tuh kenapa alasannya saya nggak tahu. Tapi kenapa hukumnya begini gitu di dunia atom ini gitu. Jadi pertanyaan yang tadi saya tanyakan tentang 36 marks ini tuh paralel paralel dengan pertanyaan itu gitu. Kenapa kenapa huruf E itu ada 3 di sininya ya? Kenapa dia ada garis tegak lurus dan ada garis menyamping dan kenapa harus 3 ya? Kenapa tidak satu di tengah, kenapa tidak satu di sini? Jadi pertanyaan itu akan sulit dijawab karena itu berada jauh dari level pengalaman kita. Dan itu seperti semakin jauh dari surga, dari makna. Level itu tuh jauh sekali dari makna. Jadi seperti 36 marks ini jauh dari makna kan. Kita bisa lihat bahwa dia ini bentuknya piramid, dia di levelnya di paling bawah gitu. Tapi juga 36 marks ini, 36 tanda ini dia itu seperti apa ya? Banyak gitu, ada banyak. Saya sulit menjelaskannya tapi seperti ada banyak gitu. Kalau menurut bapak-bapak gereja, mereka percaya bahwa dikatakan bahwa Eden itu adalah Taman Eden itu adalah sebuah gunung atau sebuah tempat tinggi gitu ya. Di mana tempat tinggi di atas itu semakin dia itu dekat dengan makna atau dekat dengan Tuhan. Disitulah di tengah-tengah itulah pohon kehidupan. Dan ketika turun ke bawah, jadi ada 2, pengetahuan yang baik, pohon pengetahuan yang jahat. Jadi semakin seperti ada 2 gitu ya. Jadi dari 1 terpecah menjadi 2. Terus turun lagi di situ ada pohon ara. Pohon ara itu adalah pohon yang untuk menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa. Mereka menggunakan daun ara kan. Semakin ke bawah lagi, mereka di Alkitab dikatakan bahwa semak belukar akan tumbuh gitu, semak belukar. Jadi di level paling bawah itu ada semak belukar. Semak belukar itu kan banyak seperti sesuatu yang banyak gitu ya. Apa tajam-tajam gitu. Ya, saya memang akan sulit ya pola pikir kita untuk awal-awal untuk seperti mencerna itu. Tetapi pelan-pelan saya yakin akan bisa. Jadi sesuatu yang banyak itu seperti sesuatu yang ada di bawah gitu. Sesuatu yang banyak. Simbol semak belukar ini nanti menjadi penting di ketika Musa bertemu dengan burning bush itu, semak belukar yang terbakar tapi tidak termakan api. Itu simbolisme yang penting. Dia seperti semak belukar itu sesuatu yang banyak tetapi tidak dikonsumsi oleh api itu kan seperti surgawi gitu. Api itu di dalam simbolisme kosmologi itu seperti hal surgawi gitu. Jadi hal surgawi yang bisa menempel di sesuatu yang paling rendah di level bumi. Atau mungkin tabernacle ya, tabernacle yang di mana tabernacle itu dibuat dari emas yang diminta dari orang-orang Mesir ketika orang Israel mau keluar. Allah memerintahkan untuk para wanita untuk meminta emas dari tetangganya. Emas itu dibawa dan ini juga nanti akan saya jelaskan ya mungkin di video lain kenapa wanita itu di situ peran feminim itu penting. Wanita meminta emas, membawanya, dan emas itu nanti dijadikan tabernacle itu, tabut perjanjian. Di tabut perjanjian itu nanti bentuknya ada 2 kerup. Kenapa 2 kerup? 2 kerup itu
Kerup itu kan seperti binatang yang tidak makhluk yang tidak memiliki identitas gitu. Kita tidak tahu stranger gitu, itu identitasnya apa gitu. Sesuatu yang stranger, sesuatu yang tidak kenal, tidak memiliki identitas dan seperti jauh dari makna surgawi itu terkonek semua dengan jadi sesuatu yang tidak memiliki identitas, sesuatu yang jauh dari makna surgawi, yang apa burning bush tadi atau sorry sama dengan semak belukar itu di tabernakel itulah Allah hadir. Ya mudah-mudahan ini bisa dimengerti ya. Saya tahu untuk awal ini agak-agak membingungkan. Oke. Okay? Semak belukar ini juga yang banyak itu ini nanti yang digunakan oleh Yesus sebagai mahkota. Jadi Yesus mengangkat bagian paling bawah, mengangkatnya ke kepala untuk dijadikan mahkota. Ini simbolisme yang sangat menarik juga kan. Oke. Jadi dari tanda, oke, dari 36 tanda di sini kita naik ke 13 huruf. Penyatuan dari sesuatu yang banyak itu, tanda-tanda yang banyak itu disatukan dengan hukum alfabet. Nah, di situ sudah ada mulai hukum, sudah ada agency. Hukum alfabet membuat itu menjadi huruf, jadi 13 huruf. Tanda-tanda yang tadinya kita tidak mengetahui makna surgawinya gitu. Semakin naik ke atas, dia di situ ada seperti agency, ada hukum di sana. Hukum alfabet membuat dia menjadi seperti menyatu dan kita jadi kenal. Oke, ada 13 huruf. Ada A, E, E, G, H, H, I, L, R, S, T, T, W. Kita bisa mengenal itu, tapi kita tidak, ya terus kenapa gitu dengan huruf-huruf itu? Apa yang ingin huruf-huruf itu katakan gitu? Kemudian jadi semakin atas, seperti saya tadi jelaskan, semakin atas si banyak itu bersatu dan naik ke atas menjadi semakin kita kenal. Tapi belum total, kita mengenalnya belum total. Oke. Di 13 huruf ini saya yakin kalau saya ini misalnya kirim pesan ke orang, ya orang mengenal ini A, ini E. Tapi apa yang ingin dikatakan gitu? Apa yang ingin saya katakan ketika saya kirim text message ini gitu. Nah, dengan demikian ketika naik lagi ke atas, ada satu agency baru lagi, ada hukum yang baru lagi. Yaitu hukum vocabulary. Jadi si huruf yang tadi di bawah itu ditempatkan sedemikian rupa menjadi menjadi sebuah kata gitu. Ada was, ada there, ada light gitu. Oke, was, there, light. Bisa dimengerti tapi itu kan bukan kalimat yang bukan satu pembentukan kata yang tepat kan. Was there light. Misalnya kalau dalam bahasa Indonesia ya, saya katakan tidur saya sedang. Di dalam hukum tata bahasa kan itu tidak pas gitu dan orang bisa kebingungan gitu. Tidur saya sedang. Maksudnya tuh gimana? Jadi sudah naik ke atas, sudah semakin naik ke atas, kita sudah semakin bisa mengenal, tetapi masih belum benar-benar sempurna mendekati makna gitu. Masih belum benar-benar
sulit untuk orang mengambil pesannya gitu. Tidur saya sedang, maksudnya gimana sih gitu? Atau makan tidur sedang. Misalnya kembali contoh yang tadi lagi, saya kirim teks, makan tidur sedang. Itu tidak akan masuk akal kan? Untuk orang yang menerima teks itu gitu. Jadi pesan dari materi itu, dari materi itu masih belum total keluar. Dan semakin ke atas lagi, ini sudah semakin mendekati surga, sudah makin mendekati ide. There was light, ada cahaya. Dan ini bisa dimengerti. Saya sedang makan. Ini bisa dimengerti. Dan ini semakin pesan, orang bisa menangkap pesan itu, saya sedang makan. Nah, jadi bisa dilihat bahwa semakin ini semua bentuknya hierarki gitu. Semakin ke atas, semakin mendekati makna. Ini sama kasusnya dengan motor yang tadi dikasih sama opung saya. Misalnya, saya ambil contoh, 36 marks ini adalah semua benda yang ada di rumah saya. Semua benda yang ada di rumah saya itu masuknya dalam 36 36 marks itu. Ada setrika, ada TV, ada kursi, ada meja, ada mobil, ada motor, ada gelas, semua benda yang ada di rumah saya. Semua kebendaan itu jauh dengan identitas opung saya. Semakin ke atas, semakin naik. Kendaraan. Oke, kendaraan, ada kendaraan apa di rumah saya? Ada mobil dan ada beberapa motor. Ada lebih dari satu motor. Ada 3. Tapi masih jauh dengan identitas opung saya. Masih jauh dari benda yang mengingatkan saya dengan opung saya di level kendaraan itu. Naik lagi, semakin fokus ke motor. Tapi ada 3 motor di rumah saya. Motor yang mana? Ada 3 motor. Ada motor tangki depan, ada motor matic, ada motor bebek. Dan semakin atas hanya spesifik satu motor yang mendekatkan saya dengan opung saya, yaitu spesifik motor bebek itu. Jadi semakin ke bawah, semakin jauh dengan identitas yang mengingatkan opung saya. Semakin ke bawah, semakin jauh, dan semakin ke atas itu mengerucut semakin dekat dengan identitas, dengan materi yang menjadi yang memanifestasikan identitas opung saya. Dan hal ini tuh sebenarnya sulit karena ini terjadi begitu cepat bahkan seperti tanpa sadar gitu, seperti tanpa sadar. Tapi ketika saya jabarkan seperti ini, proses kita melihat sebuah hierarki itu jadi seperti hitungannya cepat. Seperti misalnya gini, saya diberikan gelas oleh seseorang yang saya sayangi dan orang tersebut sudah meninggal. Kemudian gelas itu saya taruh di tempat gelas di lemari. Ketika saya buka, langsung saya melihat gelas itu, saya hari ini mau minum dengan gelas itu karena gelas itu mengingatkan saya kepada orang yang saya sayangi. Jadi semua proses hierarki itu tuh terjadi sudah sangat cepat gitu, karena kita sudah terbiasa berpikir seperti itu.
dan apa namanya, sehingga kita tuh sudah tidak sadar lagi bahwa kita berpikir seperti ini gitu. Tapi ketika saya jabarkan, ya sebenarnya inilah yang terjadi gitu. Jadi dari titik ini bisa sedikit dimengerti kan kenapa orang dalam ritual sebuah agama ada benda yang selalu disakralkan. Karena komunal, untuk kesadaran komunal, benda itu tuh mengingatkan kita kepada satu sosok gitu. Identitas di belakang benda itulah. Tapi benda itu tuh seperti jembatan jembatan untuk kita mengingat sosok di balik benda itu. Jadi menurut saya terlalu dangkal kalau misalnya ada orang mengatakan bahwa dia menyembah patung gitu, atau dia berdoa kepada patung, dia meminta keselamatan dari sebuah patung gitu. Saya yakin seorang yang apa namanya, yang beragama pagan sekalipun, ketika dia menyembah dewa atau menyembah patung, dia sedang tidak benar-benar berpikir bahwa patung tersebut akan mengulurkan tangannya dan tidak, dia sedang melihat identitas di balik patung itu. Atau orang yang menyembah pohon, dia sedang tidak benar-benar berpikir bahwa pohon itu nanti akan membantu dia, menyelamatkan dia, tidak. Dia sedang menyembah identitas di belakang pohon itu. Sama kasusnya seperti motor saya mengingatkan saya kepada opung saya. Tentu yang saya contohkan itu ritual agama ya, dia lebih sakral lagi ya, gitu. Saya bukan mengatakan bahwa menyembah pohon itu benar, bukan. Tapi saya ingin mengatakan bahwa eh, ketika kita berpikir bahwa dia hanya nyembah patung, menurut saya itu pemikiran yang terlalu dangkal gitu, bahwa secara tanpa sadar manusia itu benda itu memiliki apa ya? Benda itu bisa menjadi penghubung atau bisa menjadi jembatan seseorang untuk eh, mengingat atau menjadi penghubung dunia yang tidak ada materi, dunia tanpa materi, bisa menjadi penghubung dunia surgawi, dunia ide, sebuah benda di bumi itu. Itu yang ingin saya katakan itu. Jadi permasalahannya sekarang kan tinggal apakah kita menyembah kepada Tuhan yang benar atau tidak kan. Tapi untuk mengatakan bahwa dia menyembah patung karena dia percaya bahwa patung itu bisa mengulurkan tangannya membantu dia, itu seorang pagan pun tidak berpikir seperti demikian sih menurut saya. Nah, jadi dari contoh ini bahwa ketika kita mengangkat sesuatu ke level atas, ke level surgawi, itu semua hadir dalam bentuk hierarki. Ada yang paling banyak, kemudian ada agensinya, ada hukumnya di yang paling bawah itu, di situasi yang banyak itu, naik ke atas, semakin jelas, semakin jelas lagi naik ke atas, dan di ataslah itu makna itu benar-benar muncul. Ya, saya rasa demikian dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan video ini membantu.